Hello Social Angels, selamat jumpa di acara Roda Rotary Ada Roda Kehidupan. Dengan saya Rosiana Wiguna, District Governor Rotary International District 3410 Indonesia Wilayah Barat. Mungkin Anda bertanya, apa sih Rotary itu? Dan kenapa ada podcast Rotary? Nah, Rotary itu adalah global network yang mencakup 1,2 juta jiwa di seluruh dunia, teman, pemimpin, problem solvers yang bersatu dan bertindak untuk membuat perubahan yang abadi di dunia, di komunitas, dan di dalam diri sendiri. Asas Rotary itu adalah service above self, dan nilai yang dijunjung tinggi adalah FIDLS, yaitu fellowship, diversity, integrity, leadership, dan service. Nah, kenapa sih mesti ada podcast Rotary? Sebenarnya podcast Rotary ini kita adakan selaras dengan tujuan Rotary, yaitu to do good in the world. Artinya di sini kita mau belajar, kita mau sharing experience untuk kebaikan bagi semua. Dan hari ini acara podcast Rotary berjudul Who Am I? Siapakah saya? Untuk acara ini saya ditemani dengan classmate saya, psikolog kenamaan Catherine Martosudarmo, lulusan Masters dari Purdue University di bidang Family Therapy. Dan Catherine ini adalah juga rekan saya sebagai sesama Certified Risk Master Profiler. Nanti kita akan eksplorasi apakah itu ya seorang Master Profiler. Baiklah, kita sapa Catherine nih. Hello Cat. Halo Rosi. Apa kabar? Baik sekali. Sehat dan segar ya? Sangat sehat dan segar kelihatan ya Catherine. Mungkin banyak makan sayur sama olahraga ya? Ini harus dilakukan nih semasa COVID ini. Nah, saya excited sekali nih Rosi kalau bicara soal Who Am I dari Risk Motivation Profile. Oke. Kenapa ya begitu? Karena memang sebetulnya orang bilang bahwa dia mengenal dirinya sendiri. Saya kenal kok, saya ini siapa. Tapi ternyata belum semua kita kenal diri kita sendiri. Ada sisi-sisi yang kita belum kenal. Nah, ini biasanya kita tahu karena kita juga bertanya pada diri sendiri, kok saya begini ya rasanya bertemu orang itu, atau kok saya kesal ya dengan orang yang terlalu cemas soal COVID ini. Saya sih tenang-tenang saja. Gitu. Jadi kayaknya kita perlu tahu diri kita sendiri nih. Iya, rupanya kalau kita mengenal diri, kita tahu potensi kita bisa mengerti dan mencapainya, kita juga lebih happy ya Kat ya. Iya. Lalu kalau kita lebih happy, mungkin kita juga lebih sehat, benar nggak? Betul sekali. Dan kalau kita kenal diri kita, berarti baru kita bisa mengenal orang lain juga. Nah, di situ tuh. Ya, makanya kita bisa mengurangi konflik di tempat kerja, apalagi di rumah nih. Sekarang kan semua di rumah. Iya, betul juga. Juga terjadi sekarang kalau kita di rumah aja. Saya melihat selain ada kebaikannya, ada juga tidak begitu baikan. Nah, seperti kita kan ketemu terus nih dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara. Lalu kita ada yang senang bertemu terus tiap saat tiap waktu, tapi kok ada yang bertengkar juga tuh jadinya Kat? Ada yang bertengkarnya luar biasa loh. Oh ya? Gara-gara COVID ini ya, karena kan sering berjumpa malah dipakai alasan karena COVID nih, makanya kita nggak boleh dekat-dekat nih. Kalau kan saya barusan dari luar, jadi malah ingin berpisah gitu. Oh gitu ya. Kalau lihat dari Risk Motivation Profile nih, kelihatannya ada memang motivasi yang tidak searah. Wah, itu bagian kita tuh sebagai Master Profiler. Artinya kita memprofil manusia. Kalau memakai teori dari Dr. Stephen Rees, akan tepat sekali kelihatannya ya Kat. Iya. Boleh diterangkan dong yang motivasi dasar kita itu?
Dr. Stephen Rees mengatakan ada 16 motivasi dasar yang membuat kita merasa, berpikir, berkata, dan berbuat. Nah, saya sebutkan ya 16 motivasi ini agar social angels lebih mengerti, tapi saya akan menyebutkannya secara cepat sehingga semua tercakup ya. Nah, yang pertama, acceptance. Itu keinginan untuk diterima harga dirinya secara positif. Kemudian beauty, yaitu keinginan untuk mempunyai pengalaman yang menyenangkan secara estetika. Oke. Ada lagi curiosity, keinginan untuk memahami atau mengerti sesuatu. Ini yang seru lagi nih, motivasi eating. Wah. Nah, ternyata ada motivasi eating, yaitu keinginan untuk mengkonsumsi makanan. Family, keinginan untuk membesarkan anak-anak dan berbagi waktu bersama saudara sekandung. Ada lagi motivasi honor, yaitu keinginan untuk menghormati dan mempunyai karakter yang jujur. Ada lagi motivasi yang lain, yaitu idealism, keinginan untuk memperjuangkan keadilan sosial. Nah, masih ada nih motivasi lagi, independence, keinginan untuk mandiri. Order, keinginan untuk teratur dan stabil. Physical activity, keinginan untuk melatih otot. Masih ada lagi keinginan yang lain, yaitu motivasi power, keinginan untuk mempunyai pengaruh. Saving, keinginan untuk mengumpulkan barang-barang, termasuk uang. Nah, ada lagi nih social contact, keinginan untuk berteman dengan teman sebaya atau mempunyai banyak teman. Status, keinginan untuk dihormati. Status, keinginan untuk dihormati berdasarkan status sosial. Sedangkan tranquility, yaitu keinginan untuk menghindari rasa cemas dan rasa sakit. Dan yang terakhir, vengeance atau balas dendam, yaitu keinginan untuk membalas mereka yang membuat kita frustrasi atau menyinggung kita. Wah, jadi 16 tidak kurang tidak lebih ya, Kat ya? Iya tuh. Dokter Riz itu bisa ketemu 16 ini bagaimana caranya tuh, Kat? Iya, kayaknya waktu dia sakit ya. Waktu dia sakit, dia kan dirawat di rumah sakit, kelihatannya sakitnya lumayan, dan dia mengamati para perawat. Nah, itu ternyata ada ceritanya ya, Rosi ya. Oh iya, saya ingat bahwa dia heran kok perawat bisa senang hati melakukan pekerjaan yang tidak enak. Ya, merawat orang sakit kan sangat tidak enak kan, harus memandikan, harus membersihkan, tetapi perawat itu tetap semangat, tetap senang. Jadi dokter Riz jadi berpikir, sedangkan ada teman-temannya yang punya segalanya, sudah punya uang, punya posisi, suka pesta, tapi kok tidak senang. Jadi dia mencari tuh, kelihatannya saat itu, apa sih yang bikin orang happy, apa sih yang bikin orang bergerak, berpikir, what makes people tick, gitu ya. Jadi apa yang mendorong kita supaya kita bisa puas, bisa happy. Nah, ditemukan ini melalui researchnya yang panjang. Ada berapa sampel waktu itu tuh, Kat? Kelihatannya 100.000 udah lebih loh. Oh iya. Dan itu sudah mencakup berbagai dunia, berbagai bangsa, dan juga berbagai umur. Akurat atau tidak tuh? Waduh, ketepatannya itu tinggi sekali loh. Kalau dibandingkan dengan tes-tes yang ada, sangat-sangat tinggi, yaitu 85% akurasinya. 85% ini tes kepribadian, semacam tes kepribadian gitu ya? Iya, jadi secara ilmiah betul-betul valid. Oke, saya ingat Dr. Riz berkata bahwa human beings are motivated by purpose and values. Jadi Riz Motivation Profile ini bisa menemukan nilai yang penting dalam hidup kita ya. Karena kita mengenal diri sendiri, kita tahu nilai-nilai kita gitu ya. Oke. Bagaimana caranya nih kita supaya lebih jelas untuk social angel semua? Iya nih,
Nah, ini kelihatannya ada prinsip lagi yang disebutkan oleh Profesor Dr. Stephen Rees, bahwa kadang-kadang kita tuh betul-betul memegang values yang kita punya. 3 prinsip dasar ya. Tapi sebelum kita bicara itu, ada satu prinsip yang saya mau tanya Catherine nih, setuju apa enggak? Bahwa human beings are basically intolerance. Iya nih, waktu sebelum mengenal RMP, ini saya berpikir, saya toleran kok. Kan saya diajarkan untuk toleransi sejak kecil, ya kan, di rumah, di sekolah gitu. Tapi setelah mengerti prinsip dari RMP ini, betul juga ya. Kita merasa kita orang yang paling toleran di dunia ya. Iya. RMP Risk Motivation Profile ya. Iya. Sebenarnya kita tidak toleran loh. Nah, coba kita cek ya dengan prinsip yang 3 tadi nih ya. Prinsip ke-1, bahwa manusia itu adalah self-hugging. Self-hugging itu artinya ya memang enak sih memeluk diri sendiri, enak kan ya. Dipeluk itu enak. Jadi nilai yang saya rasa terbaik, nilai yang saya punya saya rasa paling baik. Baik untuk saya, baik untuk kamu, baik untuk semua orang. Jadi itu namanya self-hugging. Karena saya punya prinsip itu, tanpa sadar saya akan memaksakan kehendak yang disebut everyday tyranny, prinsip nomor 2. Ya, saya akan paksakan tuh nilai yang saya rasa baik kepada orang lain. Dan tanpa sadar pula kita mempunyai blind spot. Blind spotnya adalah kalau kita melihat orang dengan motivasi yang jauh berbeda dari kita tidak bisa melihat tuh kebaikannya atau kebagusannya dari orang yang memiliki motivasi tersebut. Nah, jadi kita nggak toleran dong ya. Nggak toleran ternyata. Karena kan biar gimana kita ada nilai yang kita rasa bagus banget gitu. Tanpa sadar kita pasti paksa tuh. Ya. Nah, coba kita supaya lebih jelas ya, social angels, kayaknya kita perlu contoh nih. Oke. Nah, saya usul nih, kita pakai contoh si Po nih dari Kung Fu Panda. Oh iya, social angels. Mudah-mudahan semua sudah menonton film ini. Film Kung Fu Panda saya rasa cukup terkenal, di mana ada panda yang gemuk dan clumsy, tetapi bisa menjadi jagoan ya, menjadi dragon warrior itu ya. Betul. Okay. Dia jagoan kungfu. Oh iya, jagoan kungfu. Jadi dia badannya gemuk, tapi dia jagoan kungfu, dan dia itu kan suka makan. Kebetulan dia punya ayah angkat seekor angsa yang ternyata punya restoran bakmi. Jadi pas nih buat si Po nih, dia motivasi untuk makan, eating tadi kan ya kan tinggi, terpenuhi. Yuk kita analisa motivasinya si Kung Fu Panda Po ini. Pertama tadi eating ya. Iya. Menurut Catherine dia motivasi dasar eatingnya tinggi atau tinggi sekali. Dia pokoknya makan adalah segala-galanya. Nah, jadi buat dia makan itu paling enak, paling oke, paling baik ya. Nah, tapi dia juga ingin jadi dragon warrior karena dia punya honor kan, honor yang tinggi. Keinginan dasar untuk membela yang benar, untuk jujur. Udah ingin sekali menjadi pembela kebenaran itu ya. Betul. Nah, yang hebatnya lagi dia berjumpa dengan gurunya ini, Sifu ini. Sifu. Ya kan? Sifu kan jagoan kungfunya, dan dia mengajarkan kepada si Po dengan cara memberi dia reward makanan. Kelihatannya gue banget tuh. Kayaknya saya bisa relate the motivasi dasar saya dengan Po. Jadi bisa bergerak, bisa termotivasi karena udah disediakan hadiah makanan. Ya, saya pengen juga sih jadi dragon warrior seperti si Po. Iya. Nah, tapi rupanya nggak semua orang kan sama ya begitu ya. Nah, itu kalau kembali pada toleransi tadi, intoleransi tadi, ya ternyata kalau kita suka makan, ya kan, belum tentu nih teman kita ini orang yang suka makan, ya kan.
Nah, saya tahu deh kamu kan orangnya suka makan. Iya. Ya kan? Jadi tiap kali kita berjumpa selalu berkata bahwa nanti setelah itu kita makan yuk. Gitu ya. Nah, saya sih senang dengan perjumpaannya, tapi saya biasa saja, bahkan boleh dikatakan saya tuh rendah loh soal makan kalau dari nilai RMP-nya. Iya. Ya. Dan saya punya anak si Putri yang nilai eatingnya mentok ke kanan tuh tinggi banget, saya mentok ke kiri. Nah, terus jadi bagaimana? Nah tuh? itu kamu pernah bilang tuh sama saya, ini potensi konflik nih urusan makanan, gitu kan? Jadi saya berpikir keras, bagaimana caranya supaya urusan makanan ini tidak perlu jadi konflik. Nah, kan Putri ini senang sekali membuat makanan baru, mencoba resep baru gitu ya. Nah, supaya tidak terjadi konflik dan dia happy, jadi saya bilang, Putri, kalau kamu masak sesuatu, ibu jadi asisten. Wah. Nah, ya kan? Jadi biar dia dah yang memimpin gitu ya. Jadi saya jadi asistennya, jadi dialah happy dengan urusan masak memasak dan makan itu. Nah, ternyata di akhir dari masak memasak itu saya juga happy tuh karena ada kemiripan nih. Ternyata saya lihat beauty kami sama-sama tinggi. Jadi kami menikmati sesuatu yang indah bersama-sama. Makanan yang indah atau suasana yang indah? Iya, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Nah, itu motivasi lain itu. Iya, iya. Kita berarti mesti bersambung bicara, ya. Iya, kita mesti bicara di waktu yang lain ya, supaya jangan terlalu berkepanjangan. Tapi ngomong-ngomong soal Sipo nih ya, Iya. kok dia nggak ada takutnya ya? Nah, Latihan betul. jatuh berkali-kali, ya Iya. dia tetap maju terus tuh. Berarti Po ini memiliki motivasi dasar tranquility yang rendah. Kalau tranquility yang tinggi kan selalu banyak berpikir, mengantisipasi apa yang akan terjadi. Jadi seringkali juga takut, cemas, khawatir. Kalau si Po kan kebalikannya, artinya dia suka bertualang, suka tantangan, suka adrenalin rush. Nah kalau gitu. Iya. Orang-orang yang tranquility-nya tinggi di masa COVID ini sangat takut dong ya. Betul. Jadi kalau kita sudah mengenal diri saya punya motivasi dasar itu, tranquility tinggi, lebih baik melakukan banyak latihan penenangan, misalnya yoga, banyak mencari tahu yang benar, jangan kemakan hoax gitu ya. Lalu benar-benar jaga diri karena takutnya lebih daripada orang-orang lain yang biasa-biasa aja tranquility-nya, ataupun kalau yang rendah ya nggak takut. Itulah yang kita lihat di luar, nggak pakai masker, jalan-jalan terus ke sana kemari biarpun ada COVID gitu. Iya, kamu sendiri punya pengalaman nggak sih? Kamu kan kayaknya tranquility-nya rendah ya. Ada nggak tuh di keluarga yang tranquility-nya tinggi gitu kan? Iya. Buktinya sekarang kita di sini. Yes. Kalau saya punya adik yang tranquility-nya tinggi sekali. Jadi dia seringkali ngecek saya, apakah saya di rumah apa enggak gitu ya. Lalu selalu kasih tahu berita terakhir tentang COVID. Sini udah berapa jumlahnya, bagaimana caranya, kenapa, obatnya semua gitu. Adik saya ini pokoknya lumayan cerewet dan mengkhawatirkan saya. Sedangkan ya udah, saya jadinya senang juga sih dibilangin. Sebenarnya saya cobalah karena kan ini masa yang harus berhati-hati gitu. Jadi boleh dikatakan bersyukur dong berbeda ya. Ya bersyukur juga, tetapi saya sering bandel ngaku nih. Kadang-kadang saya pergi juga, misalnya beli apa-apa ke mall karena kan udah bosen di rumah ya. Tapi saya nggak bilang-bilang adik saya deh. Tetap pakai masker lah ya minimal. Pakai masker, cuci tangan. Nah itu tetap kita jaga. Tapi saya sih sebenarnya dalam hati tidak takut. Karena tranquility-nya rendah banget. Rendah. Saya tidak takut, tapi saya menahan diri dari mau menyukai tantangan itu loh. Suka menyerempet bahaya. Saya menahan diri karena saya sudah mengenal diri saya. Karena itu kan juga bisa nekat, bahaya juga ya. Iya, betul. Nah, ternyata di luar sana juga orang-orang yang mirip itu lebih gampang untuk bersama-sama. Itu ada prinsipnya lagi tuh, Kat. Similarity attracts and binding. Jadi similarity itu di dalam motivasi sih.
Artinya orang-orang yang mempunyai motivasi yang mirip akan lebih mudah mengerti satu sama lain, lebih klik gitu ya, bisa nyambung aja. Nah, tapi kan kita sering dengar opposite attracts, benar nggak? Betul. Opposite memang bisa attract, tetapi kalau dalam jangka panjang akhirnya bisa jadi bertengkar. Apalagi kalau sudah jadi pasangan misalnya. Yang satu takutan, yang satu sangat menantang bahaya. Pertama rasanya seru ya, mungkin yang takut merasa ini seru ya. Yang menantang bahaya mungkin merasa aduh dia takut bisa jagain saya ya. Tapi nanti kalau mau pergi kemana-mana berantem, ribut karena yang satu mau A, yang satu mau B, gitu. Jadi akhirnya harus mengerti satu sama lain sih dan menerima. Nah, dengan mengerti satu sama lain, mudah juga untuk mencari jalan keluar kelihatannya. Betul, kita lebih baik mencari persamaan daripada menekankan pada perbedaan sebenarnya. Jadi kita mungkin pasti punya lah persamaan gitu. Dan untuk perbedaan gimana jadinya? Perbedaan ya kita harus mengenali dan menerima aja bahwa aku begini, engkau begitu. Aku singkong, engkau keju. Sama-sama enak kalau dicampur gitu ya. Jadi kalau begitu mengenali diri sendiri untuk mengenal orang lain bagus juga ya. Harus. Ya, saya rasa untuk kita bisa happy, kita sangat baik untuk mengenal lebih dalam motivasi saya apa, kenapa saya menjadi saya sekarang. Oh ya Kat, sebenarnya kan ada faktor lain yang menjadikan saya sekarang, yaitu 50% genetik. Lalu lingkungan 50%-nya lagi ya, pendidikan, trauma di dalam hidup. Nah, umur berapa tuh kita mulai menetap sifat kita? Iya nih kata Dr. Stephen Rice ya, betul juga ya dengan psikologi ya. Kira-kira usia remaja itu sudah menetap ya. Nah, sehingga memang tes ini sebaiknya untuk usia 12 tahun ke atas ya. Nah, jadi memang yang sudah lebih menetap begitu. Nah, ini motivasi itu kan tadi kita bicara 4 ya untuk SIPO nih. Ya, kita bicara eating, kita bicara honor, kita bicara physical activity yang rendah tadi. Ya, physical activity-nya SIPO yang rendah, tapi kita juga lihat tranquility yang rendah. Nah, 4 dari 16 nih Rosi. Iya, berarti masih ada 12 lagi. Iya. Untuk seri-seri berikutnya. Betul. Nah, sebagai psikolog dari Purdue ya, Kat, family therapist kan, Catherine boleh sharing nggak? Apakah kita bisa berubah nggak sifat yang sudah menetap sekitar umur remaja tuh 12, 13 gitu? Iya nih, tidak mudah. Tapi memang trauma, tadi kan disebutkan tuh ya trauma bisa mengubah seseorang. Ya, contohnya mungkin yang paling gampang kalau dia orangnya saving ya, dari soal saving deh. Soal saving, dia dulunya itu savingnya rendah. Jadi termasuk boros lah gitu ya. Tahu-tahu usahanya bangkrut. Dan itu kan traumatik tuh. Ya kan? Kita bahas deh di pertemuan berikutnya. Masih ada 12 lagi. Mudah-mudahan sih kita tidak harus mengalami trauma ya. Iya, betul. Baiklah, nanti kita akan bertemu lagi. Social Angels, akhir kata, kenalilah dirimu sebelum mengenali orang lain. Semoga motivasi dasar ini bisa menjadi bekal untuk mengenal diri sendiri dengan lebih dalam. Terima kasih banyak Catherine. Saya ada hadiah nih. Wow. Ini adalah Service Above Self. Ya, ini logo Rotary yang roda karena kita selalu berputar kepemimpinannya. Rotary dimulai 1905 dengan logo ini. Lalu di sini People of Action. Wow. Ya. Rotary adalah people of action, anggotanya ya. Kita selalu bertindak untuk kemanusiaan. Jadi ini untuk Ibu Catherine. Terima kasih banyak. Saya belum begitu mengenal Rotary, tapi saya kagum
ya dengan para Rotarian. Terima kasih banyak Rosi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa semuanya di acara berikutnya. Bye. Bye.